Oke, selamat datang di video tutorial ke-1. Dan kita akan membahas mengenai gravitasi dan fluida. Oke, mari kita mulai dengan membahas gravitasi. Pertama, kita akan membahas mengenai gravitasi Newton, di mana didefinisikan F sebagai seperti ini. Di mana F searah dengan R. Oke, jadi adalah gaya sentral atau gaya yang menuju ke pusat. Gitu. Nah, seperti ini. Oke. Ketika kita mendengar pada umumnya ketika kita di masa-masa sebelumnya kita akan melihat ketika massa yang jatuh itu akan dikenai gravitasi, percepatan gravitasi sebesar g. Sebuah massa M. Ini analoginya mirip seperti itu. Cuma seperti pada bagian gaya ini. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah sebuah medan gravitasi yang disebut dengan medan gravitasi dikenakan dengan suatu objek bermassa yang akan menghasilkan gaya interaksi di antara kedua massa. Karena namanya gaya interaksi, maka interaksi benda ke-1 sama dengan interaksi benda kedua. Jadi gaya gravitasi benda pertama ke benda kedua itu sama dengan gaya gravitasi benda kedua ke benda pertama. Pertanyaan yang sering muncul dari soal-soal seperti ini adalah tergantung kita melihat bagian R kuadrat ini. Seperti contoh ketika berapa gaya ketika masanya berkurang setengahnya dan jaraknya menjadi lebih dekat setengahnya. Berapa gaya setelah saat ini dibandingkan dengan sebelumnya. Mungkin beberapa pertanyaan yang akan relate adalah seperti itu. Kalau untuk perhitungannya, harusnya teman-teman sudah aman untuk menghitung V seperti ini. Dan ini cukup mudah untuk dihafalkan. Oke, selanjutnya mengenai hukum Kepler. Hukum Kepler memiliki 3 hukum. Hukum pertama, kedua, dan ketiga. Hukum pertama fokus menjelaskan tentang bagaimana sebuah planet mengorbit pada bintangnya. Nah, intinya pada hukum pertama kita akan menerima fakta bahwa sebuah planet mengitari bintangnya itu berbentuk elips. Elips itu artinya kita memiliki 2 titik fokus. Seperti yang di sini dan di sini. Nah, dan bintang berada di salah satu titik fokusnya. Itu adalah pernyataan dari hukum pertama Kepler. Jadi, pada lintasan elips akan terdapat 2 seperti ini. Dan mungkin secara umum kita akan ketahui bentuk di garis-garisnya itu seperti ini. Ada A, B, ini. Dimana A itu adalah jarak pusat elips. Ingat. Jadi bagian sini adalah pusat elips dan di bagian ini adalah pusat fokus atau titik fokus. Intinya hukum pertama menyatakan seperti itu, bahwa lintasan berbentuk elips dan bintang yang berada di salah satu pusatnya. Oke, hukum kedua. Hukum kedua membicarakan tentang kecepatan luasan. Jadi luas sebanyak S ini, jika luas S sama dengan S aksen, maka kecepatannya atau perubahan luasan per waktunya itu akan sama. Seperti yang dituliskan dalam persamaan yang sini. Dimana pada bagian ini adalah dA per dt atau turunan luasan persatuan waktu itu akan sama dengan setengah R VT. V ini adalah bagian V yang tegak lurus dengan jari-jari. Misal ini pusatnya ke sini, jari-jarinya ke bawah sini. Nah, maka V yang tegak lurus ini adalah V yang ke arah sini. Ke sini. Jadi ini kalau kita analogikan secara bentuk geometri akan memiliki bentuk seperti bentuk segitiga. Yang mana ini adalah setengah R kali VT atau panjang ininya. Oke. Selanjutnya adalah hukum ketiga. Ini ada terdapat sedikit kesalahan. Harusnya pangkat 3. Oke, pada hukum ketiga kita diberikan pernyataan bahwa T kuadrat per R pangkat 3. Lebih tepatnya per A. Per A pangkat 3 itu adalah konstan. Yang mana ini akan memberikan pernyataan bahwa ketika
jarak A atau pusatnya itu diubah, maka periodenya juga akan berubah semakin lama. Namun perbandingannya adalah pangkat 2 dan pangkat 3. Ini soal akan sering muncul ketika nanti ditanyakan seperti model-model pada pertanyaan gravitasi. Yakni seperti ketika jarak A itu menjadi A-nya menjadi 2 kali lipat, maka berapa periode yang sekarang? Itu. Jadi kita tinggal menggunakan persamaan kelestarian. Biasa misal T kuadrat per A pangkat 3 sama dengan T aksen kuadrat per dalam kurung 2A pangkat 3. Maka kita dapatkan T aksen sama dengan titik T. Ya, pertanyaannya seperti ini bakal cukup banyak dimunculkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang masalah fluida. Fluida ada dua, statis dan dinamis. Masalah statis kita akan menghadapi dua persamaan aja, yakni ada tekanan hidrostatis dan gaya angkat. Pada tekanan hidrostatis, kita hanya meninjau suatu titik. Ada tekanan di suatu titik. Oke, jadi ketika ada sebuah cairan, kita tinjau tekanan di titik ini. Nah, kita tinggal mengukur pakai ini. Dengan rho adalah rho cairan dan G-nya adalah G gravitasi. Dengan H itu diukur dari ketinggian ini. Jarak dia dari permukaan air. Oke, gaya angkat mirip dengan ini, cuma dia akan memberikan pada suatu bak gitu, terdapat benda. Nah, dia akan terangkat ke atas akibat gaya angkat. Nah, rumus persamaannya adalah rho G kali Vc, di mana Vc adalah Vc itu maksudnya adalah volume celup. Jadi seandainya kita mendapatkan pertanyaan gitu, seperti sebuah bak gitu, ketika dimasukkan benda pertama, itu dia akan mengapung di sini. Misal yang tercelup ini setengahnya gitu. Oke, ketika kita tambahkan untuk benda kedua di sini, nah maka ini yang tercelup dia akan turun menjadi seperti ini. Misal. Nah, kita dapat menentukan massa benda ini dengan persamaan ini. Dari persamaan ini, ketika kita lihat volume celupnya gitu. Misal volume celup sekarang adalah 3/4 volume total gitu. Yang tadi masih setengah gitu. Oke. Massa benda kita anggap kita seperti ini. Nah, kita tandain ini sebagai M1, misal M1, ini sebagai M2. Maka M1G itu sama dengan adalah gaya angkatnya rho G Vc. V celupnya, karena tadi yang tercelup setengah adalah berarti setengah V. Kita juga akan menghitung M2 plus M1 kali G. Kondisi yang kedua misal kayak gini, rho G 3/4 V. Dari kedua persamaan ini kita bisa mencoret G-nya. Dan kita bisa melakukan pembagian atau substitusi nilai V. Sehingga kita akan dapatkan perbandingan M1 per M2. Perbandingannya seperti apa? Itu kita menghitung perbandingan massa. Jika massa 1 diketahui, maka kita akan bisa untuk menentukan massa kedua dan sebaliknya. Oke, selanjutnya mengenai fluida dinamis. Yang pertama ada prinsip kontinuitas, di mana arus yang masuk atau aliran yang masuk itu harus sama dengan aliran yang keluar. Tidak boleh ada turbulence, tidak boleh ada yang hilang. Oke, kita definisikan ini sebagai A atau luasannya dikali kecepatannya. Makanya adalah volume per satuan waktu. Sebenarnya kayak gitu. Volumenya harus sama, nggak boleh ada yang terkompresi. Kedua, kita akan mengenai dengan hukum Bernoulli, di mana ini mirip analog dengan persamaan kelestarian energi.
Oke, karena ini adalah kalau setara energi, kita akan mendapatkan ini sebagai bentuk tekanan awal. Tekanan. Ini adalah tekanan kondisi atau potensial, mungkin sering disebut. Dan ini adalah sebagai bentuk kinetiknya. Dan ini konstan karena seperti dengan hukum pelaksanaan energi. Jadi ketika kita soal biasanya yang umum adalah ketika kita ditanyakan dengan V di kedua ujung pipa di mana ukuran A-nya berubah. Kita tinggal, atau ketinggiannya juga berubah. Kita tinggal memanfaatkan dua persamaan ini dan kita masukkan. Oke, terakhir ini ada challenge. Soal pertama silahkan di pause. Soal kedua dan soal ketiga. Terima kasih.